Tapi kalau bilang sama peta, apa minta sekolah agama, iya, itu orang loh. Barang berapa? 24.03.2023. Tinggal dipencet enter ya. Oke, sebelumnya selamat siang teman-teman semuanya. Ya, Kali ini kita memasuki bab 4. Masih main jualan itu memang. Sebelumnya saya absen dulu ya. Oh iya, ini sudah direkam. Oke. Itu yang satu yang bandel itu suruh masuk. Dia nggak boleh tidur ya di kelas dan nggak boleh mainan HP selama bu dosen menerangkan. Mari kayaknya tolong dimasukin di bawah dan jangan promosi terus. Kamu belum demo yang logistiknya. Iya. Mbak Tania, nanti orangnya ke sini. Aduh, nggak tahu tapi udah mulai. Nanti orangnya ke sini. Kita hanya punya waktu mepet banget ya ini kita baca kalau ini dosennya enggak. Kita akan melakukan pendekatan secara khusus. Dan saat ini saya akan mempraktekkan tentang body language. Ini malah presentasinya. Oke, kali ini kita akan memasuki bab keempat. Mbak, silakan duduk, Mbak. Masih jangan. Terima kasih. Mbak, kalau keluar itu tolong jangan nanya saya. Mbak, silakan duduk, Mbak. Atau belum bayar ya? Oh, kembali. Ini yang presentasi itu kalau saya. Oke, langsung saja ya. Kita akan memasuki babak keempat. Bab keempat yaitu komunikasi pemasaran. Nah, sebelumnya kita sudah pernah diterangkan tentang bagaimana tentang komunikasi pemasaran. Oke, langsung saja. Yaitu kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek dasar kunci analisa dan komunikasi pemasaran atau strategi pemasaran dan perilaku konsumen. Gambarnya sendiri kunci dan uang. Nah, apakah yang kita bahas selanjutnya yaitu Kunci adalah faktor analisis. Ya, acuan yang digunakan untuk mengembangkan komunikasi pemasaran, yaitu yang terdiri dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran, dengar-dengar kata strategi aja gitu. Apa sih yang ada di benak kamu? Ayo, Zen. Kalau misalnya strategi itu jadi kayak cara-cara buat bikin satu pemasaran itu mengembangkan suatu ya strategi itu ya itu cara-cara menurut saya. Strategi Strategi itu misalnya gitu, strategi dengan kata strategi berasal dari bahasa Yunani ya, strategi ya gitu. Biasanya strategi itu lebih condong untuk cara atau bagaimana kita melakukan suatu strategi perang, gimana cara kita berperang supaya menang, strategi belajar. Nah, halaman berapa? Ayo strategi perang gitu ya, strategi belajar, bagaimana menggunakan pembelajaran pun dengan strategi bisnis. Strategi bisnis. Iya banyak yang tambahan ya, lebih banyak tambahan. Iya. Aku loh nanya. Yang kedua yaitu proses informasi. Nah, kita harus mengumpulkan beberapa informasi untuk
itu ya untuk tujuan pemasaran gitu untuk bisnis, mengumpulkan berbagai informasi yang sebanyak-banyaknya. Yang ketiga yaitu proses pengambilan keputusan pembeli. Salah. Oh ya, proses pengambilan keputusan pembeli. Apakah itu? Apa itu? Proses pengambilan keputusan pembeli. Halaman modul 4, halamannya sih 4.2, tapi ini 4.1. Ya masih 4. Ya, ya. Nanti dijelasin di belakang ya. Nanti dijelasin di belakang ya. Ada sisanya kan? Iya. Silakan tengok ke belakang. Ada nggak kalau nggak? Oke. Yang keempat yaitu stakeholders. Stakeholders itu segenap pihak yang terkait dengan isu-isu dan permasalahan yang sedang dikaitkan. Ya, menurut Freeman, ya kayak gitulah, tentang ya, kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau yang dapat dipengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Nah, apa saja yang mempengaruhi stakeholder ini? Dia ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan eksogen. Dan apa saja itu? Eksternal ya. Internal itu karyawan, koalisi manajerial, yaitu jadi yang permasalahannya faktor dalam ya, faktor dalam karyawan, misalnya ini sama ini perang gitu, jadi kan berantem, jadi perusahaannya nggak bersatu. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi bisa mengatur. Tapi kalau ini sama ini kompak, jadi tujuannya akan segera tercapai. Mungkin seperti itu. Oke, dan koalisi manajerial itu manajer ke atas seperti pemegang saham atau apa gitu, itu juga mempengaruhi kalangan atas gitu. Jangan lagi karyawan dan kalangan personal. Oke. Dan kalau faktor eksternal, faktor internal itu misalnya penyalur kayak distributor gitu. Kalau di tempat saya sih mungkin kontributor atau pembeli yaitu konsumen, atau pengusaha lokal mungkin pengusaha cabang-cabang kecil-kecil itu yang mengambil produk di tempat kita. Misalnya kita suatu sentral bisnis gitu ya, misalnya jual rokok gitu, oh mbak Taminya tukang eceran rokok, misalnya rokok nah ini jual rokok, nah ini ya kurang asal itu juga mempengaruhi kalau misalnya kalau misalnya kita nggak mendengarkan kritikan dari mereka, bagaimana konsumen kan yang berhadapan langsung dengan konsumen kan pengusaha lokal bisa ya langsung berhadapan. Nah, kita juga perlu berinteraksi dengan pengusaha lokal. Stakeholders itu tuh kayak pemangku perusahaan gitu, kayak yang punya perusahaan internalnya ya karyawan, koalisi. Stakeholder itu yang punya perusahaan kayak yang berkaitan dengan perusahaan ya. Iya berkaitan. Jadi stakeholder adalah pemimpin orang-orang tinggi dalam suatu perusahaan. Nah, gimana dia membahas mengambil keputusan itu akan dipengaruhi oleh faktor itu. Iya, nah seperti itu. Misalnya akan melakukan sebuah kebijakan dengan menaikkan harga gitu. Nah, apa saja yang perlu sebelum mengambil keputusan untuk menaikkan harga, kita juga harus ya masukan dari karyawan kan, gimana rapat karyawan maunya kalau maunya naik kebijakan harganya naik, apakah pembeli akan menanggapinya bagus atau enggak? Kalau maunya pembelinya jadi turun, soalnya nggak mau konsumsi lagi gitu kan, otomatis karyawannya nanti mungkin hilang kerjaan, terus ada proses, terus maunya koalisi manajer yang antara sesama pemegang perusahaan ada apa dari yang ya seperti itu. Oke. Ada yang ditanyakan, silakan tanya ke Bu dosen. Bukan saya ya. Enggak ada dulu, tapi kalau enggak saya nambahin.